Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sekolah dasar. Selamat datang di acara webinar dengan tema Kiat Sukses Pembelajaran Berdiferensiasi. Saya, Primal Bukhori, selaku moderator yang akan memfasilitasi jalannya webinar hari ini. Webinar ini diselenggarakan oleh Direktorat Sekolah Dasar dan dapat disaksikan langsung di kanal YouTube Direktorat Sekolah Dasar. Kita ketahui bersama, setiap peserta didik lahir dengan keadaan beragam karakteristik. Kebutuhan belajar peserta didik pun juga harus dapat terlayani dengan baik. Oleh karena itu, guru diharapkan dapat memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar. Melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar, sehingga sebagian besar pendidik menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sudah hadir di tengah-tengah kita bersama Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek yang dalam hal ini diwakilkan oleh pejabat fungsional ahli media Direktorat SD, Bapak Kurniawan ST MBA. Selamat pagi Pak Kurniawan. Selamat pagi Mas Prima. Bagaimana kabarnya Mas Prima dan sahabat sekolah dasar semuanya? Alhamdulillah baik Pak Kurniawan. Terima kasih Pak Kurniawan sudah bergabung bersama kami. Sudah hadir juga 3 narasumber hebat, yaitu yang pertama, Ibu Farah Aryani. Beliau adalah koordinator substansi pembelajaran Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Assalamualaikum Ibu Farah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Prima, kemudian Bapak Ibu sekalian ya, dari sahabat-sahabat SD ya, dari praktisi SD, kemudian juga ada Pak Kurniawan ini sudah hadir juga. Terima kasih Pak, dan Bapak Ibu sekalian juga yang menjadi narasumber. Oh, saya lupa ibu-ibu semua ya. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Farah sudah bergabung bersama kami. Narasumber kedua yaitu ada Ibu Zulfa Maulida MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SDI Al-Alaq Kota Bekasi. Assalamualaikum Bu Zulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prima, Pak Kurniawan, Bu Farah, Bu Yayu, dan seluruh sahabat sekolah dasar di seluruh Nusantara. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum, semangat. Terima kasih Bu Zulfa telah bergabung bersama kami. Untuk narasumber ketiga yaitu Ibu Yayu Hartini MPD. Beliau adalah Kepala SD Negeri Tungkaran Martapura, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Bu Yayu. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Prima, Pak Kurniawan, Bu Farah, Bu Zulfa, juga seluruh sahabat sekolah dasar di seluruh Indonesia. Semoga hari ini semua sehat dan semangat untuk menerima juga berdiskusi terkait pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Terima kasih Bu Yayu telah bergabung bersama kami. Sebelum memulai webinar, kami sampaikan juga kepada sahabat sekolah dasar yang ingin mengajukan pertanyaan dapat bertanya melalui kolom komentar YouTube dengan menyebutkan nama, berasal dari mana, dan ditujukan ke siapa pertanyaannya. Baik sahabat sekolah dasar, untuk memulai webinar hari ini, mari bersama-sama kita dengarkan dan saksikan pengarahan sekaligus membuka kegiatan webinar hari ini oleh Direktur Sekolah Dasar yang dalam hal ini diwakilkan oleh pejabat fungsional ahli media Direktorat SD, Bapak Kurniawan STMIA. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Prima. Buah delima burung merpati, burung cendrawasih indah bulunya. Mas Prima yang baik hati, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Farah Aryani dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Yang kami hormati Ibu Zalfa Maulid MPD, Kepala SD Al-Alaq Kota Bekasi. Yang kami hormati Ibu Yayu Hartiani MPD, Kepala SDN Tungkaran Martapura Kabupaten Banjar. Yang kami hormati Mas Prima dan sahabat sekolah dasar dimanapun Anda berada, yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dalam rangka mengikuti webinar kiat-kiat sukses dalam proses pembelajaran berdiferensiasi.
Selanjutnya kami juga menyampaikan permohonan maaf dan salam dari Ibu Direktur yang sejatinya beliau akan hadir dalam webinar ini, tetapi karena ada tugas yang lain, beliau menugaskan kami untuk hadir di webinar ini. Bapak, Ibu, dan sahabat sekolah dasar yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa Mas Menteri telah meluncurkan kurikulum Merdeka yang merupakan episode ke-15 dari Merdeka Belajar itu di bulan Februari 2022. Peluncuran kurikulum Merdeka ini sebagai atau menggantikan istilah yang pernah kita kenal sebelumnya seperti kurikulum paradigma baru, kurikulum prototipe, kurikulum sekolah penggerak. Kurikulum Merdeka memiliki 3 keunggulan. Yang pertama, kurikulum Merdeka ini lebih sederhana dan mendalam karena fokus pada materi-materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada kecepatan belajarnya, kemudian belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, serta lebih menyenangkan. Kemudian yang kedua, kurikulum ini lebih merdeka baik bagi peserta didik, guru, maupun bagi satuan pendidikan. Bagi peserta didik, mereka dapat memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya. Kemudian bagi guru, mereka dapat mengajar sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Dan bagi sekolah, mereka memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik sekolahnya masing-masing serta karakteristik dari para peserta didiknya. Kemudian yang ketiga, kurikulum ini lebih relevan dan interaktif karena pembelajarannya melalui kegiatan proyek sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, baik yang ada di sekitar rumahnya maupun di sekitar lingkungannya. Sehingga mereka atau proses pembelajaran ini mendukung pengembangan karakter peserta didik dan juga kompetensi profil pelajar Pancasila. Bapak, Ibu, sahabat sekolah dasar yang berbahagia, setiap peserta didik lahir dengan keadaan beragam karakteristik dan keunikannya masing-masing. Kebutuhan belajar peserta didik pun juga harus dapat terlayani dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, guru diharapkan dapat memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar. Proses pembelajaran yang dianjurkan dalam implementasi kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi. Melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar peserta didik menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan pembelajaran yang berakar pada pemenuhan kebutuhan peserta didik, baik dari segi kesiapan belajar, minat, atau profil belajarnya. Dan bagaimana juga guru merespon kebutuhan pembelajar tersebut. Dan pembelajaran diferensiasi juga sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan menurut tokoh pendidikan bangsa Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, yakni sistem Among. Guru harus dapat menuntun peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Oleh karena itu, seorang guru harus menunjukkan sikap kreatif, percaya diri, berani mencoba, dan mengambil risiko dalam menerapkan berbagai ide strategi pembelajaran berdiferensiasi ini. Manajemen kelas yang efektif dan lingkungan belajar yang mendukung juga sangat dibutuhkan dalam menciptakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga semua kebutuhan belajar peserta didik dapat terlayani secara optimal. Penerapan pembelajaran diferensiasi ini juga memberikan banyak manfaat, terutama untuk peserta didik. Setiap peserta didik merasa disambut dengan baik di kelas, peserta didik dengan berbagai karakteristik merasa dihargai, aman, dan adil saat pembelajaran di kelas. Sehingga dari berbagai manfaat tersebut diharapkan akan tercapai hasil belajar peserta didik yang optimal. Bapak, Ibu, sahabat sekolah dasar yang kami hormati, alhamdulillah bahwa pada webinar ini telah hadir para narasumber handal. Untuk itu saya berharap Bapak, Ibu, sahabat sekolah dasar semua
dapat menyimak seluruh materi dan sekaligus terlibat aktif dalam webinar ini, sehingga semua materi dapat dipahami oleh sahabat sekolah dasar semuanya secara utuh dan menyeluruh. Kami yakin kegiatan ini sangat efektif dan membantu dalam mensosialisasikan kiat-kiat sukses pembelajaran berdiferensiasi sebagai upaya untuk mencapai hasil belajar peserta didik yang optimal. Semoga dengan adanya kegiatan webinar ini dapat memberikan inspirasi bagi semua pihak, baik sekolah, orang tua, mahasiswa, maupun masyarakat lainnya di seluruh Indonesia untuk terus ikut berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di jenjang sekolah dasar. Bapak, Ibu, sahabat sekolah dasar yang berbahagia, kiranya ini saja yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti webinar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari kegiatan webinar ini. Pemahaman kita semakin baik, kolaborasi kita makin baik, dan selanjutnya kami juga berharap bahwa Bapak, Ibu, sahabat sekolah dasar dapat mendiseminasikan, dapat mengimbaskan ilmu yang diperoleh kepada yang lainnya, kepada teman-teman sejawat lainnya, dan juga kepada masyarakat lainnya pada umumnya. Dan kami juga berharap sahabat sekolah dasar terus mengikuti giat SD sehingga kegiatan-kegiatan sehingga semua sahabat sekolah dasar tidak ada yang terlewat dari kegiatan-kegiatan yang selalu dilaksanakan atau dikembangkan atau diadakan, diselenggarakan oleh Direktorat Sekolah Dasar. Semoga kita semua mendapatkan balasan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar ini saya nyatakan dibuka. Buah durian untuk kekasih, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Kurniawan yang telah memberikan pengarahan dan pembukaan pada kegiatan webinar hari ini. Baik, sahabat sekolah dasar, kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber pertama, yaitu Ibu Farah Aryani selama kurang lebih 25 menit. Sudah siap, Ibu Farah? Insya Allah siap, Mas Prima. Terima kasih. Baik. Kepada Ibu Farah Aryani, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Prima, Pak Kurniawan, kemudian Bu Yayu, Bu Zulfa, saya izin ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga ya, baik yang ada di Zoom, tadi infonya juga sudah cukup banyak ya, jadi saya izin juga. Baik, tapi sebelumnya saya nggak mau kalah dengan Pak Kurniawan sama Mas Prima ini ya, saya sempat bikin pantun juga tadi. Gitu. Jadi sebentar saya bacakan dulu. Burung pipit terbang tinggi hinggap di pasar. Selamat pagi sahabat-sahabat praktisi SD yang saya hormati. Tetap semangat dan mari belajar. Oke. Baik, saya izin dulu untuk share screen ya Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya hari ini kebetulan diminta untuk berbagi informasi tentang pembelajaran diferensiasi gitu ya. Jadi ini sebenarnya salah satu ajang juga yang cukup baik ya Bapak Ibu memanfaatkan untuk waktu liburnya untuk kita belajar bersama dan saling berbagi informasi gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya sih tadi sedikit banyak juga Pak Kurniawan tuh sudah menyinggung-nyinggung ya di awal tadi gitu ya. Memang dengan mengaitkan dengan si kurikulum merdeka gitu. Nah, untuk pembelajaran sebenarnya apa sih? Mungkin kalau kita banyak, mungkin kalau secara kata juga kita tahu ya. Tapi untuk pembelajaran sendiri sebenarnya kalau kita ambil dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional gitu ya. Di situ sebenarnya ada beberapa poin yang bisa di-highlight gitu ya. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik
pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya sudah ada beberapa komponen yang bisa kita highlight ya. Ada peserta didik, ada pendidik, ada sumber belajar, ada lingkungan belajar gitu. Itu dulu nih yang kita highlight gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk terkait dengan pembelajaran ada hal-hal juga yang memang perlu kita perhatikan gitu. Meskipun saya yakin nih Bapak Ibu juga sudah paham pastinya ya gitu, karena memang sudah berkecimpung setiap harinya makanan sehari-hari nih untuk pembelajaran ini. Tapi tidak ada salahnya kita juga kembali merefresh gitu ya pemahaman kita tentang pembelajaran dan prinsip-prinsipnya. Nah, sebenarnya kalau kita mengacu ke prinsip-prinsip pembelajaran, ada beberapa hal nih di sini yang bisa kita cermati gitu ya, dan mungkin perlu kita tekankan. Jadi pembelajaran itu sebenarnya dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini dan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Dan itu juga bisa mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam gitu. Jadi yang perlu kita highlight adalah itu gitu ya. Jadi setiap perkembangan peserta didik ini punya perkembangannya masing-masing gitu ya, dan tingkat pencapaiannya juga berbeda gitu. Setiap anak mungkin tahapannya sama, tahapan perkembangannya, tapi mungkin kecepatannya yang beda gitu ya. Jadi memang tidak bisa kita samakan gitu di situ. Itu juga yang harus kita perhatikan. Kalau tadi di depan juga sebenarnya Pak Kurniawan sudah menyampaikan ya, setiap anak ini unik dan sebagainya gitu. Nah, untuk prinsip pembelajaran ini sebenarnya ada beberapa hal nih kalau misalnya kita bisa menerapkan prinsip pertama ini, dan saya rasa juga Bapak Ibu sekalian juga sudah gitu ya. Jadi misalnya kita merancang pembelajarannya yang menyenangkan gitu, sehingga memang di sini proses pembelajarannya timbul sebagai pengalaman yang bisa menimbulkan emosi yang positif gitu. Jadi kalau sebenarnya si siswanya udah enjoy, kayaknya siswanya juga ini ya, maksudnya dia pasti emosinya nih positif gitu. Tapi kalau sudah tidak menyenangkan, waduh boro-boro deh, emosinya pasti negatif gitu ya. Kalau kita main HP tuh emotnya udah langsung gitu ya, emotnya yang yang sedih dan sebagainya gitu. Jadi di sini memang peran gurunya yang sangat penting sekali untuk bisa merancang itu. Kemudian kita juga di awal tahun bisa nih, jadi kayak sekarang nih saat yang tepat nih ya. Jadi misalnya pendidik mencari tahu kesiapan peserta didik nih gimana ya untuk tahapan selanjutnya, sama memang yang dulu nih sebelumnya peserta didik pencapaiannya di mana gitu ya. Jadi kita memang bisa berangkat dari hasil yang sudah ada gitu ya, dan kita juga bisa nih menemukan lagi sebenarnya perkembangan anaknya gimana sih, bakat minatnya gimana sih gitu. Jadi itu dulu sebenarnya yang menjadi catatan sebelum guru merancang pembelajaran yang sesuai gitu ya. Nah, ini kemudian kalau untuk terkait dengan si kurikulum merdeka gitu ya, bisa nih pendidiknya memang merancang nanti atau memilih alur tujuan pembelajaran yang memang sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didiknya. Tapi tentu saja ini sudah didahului dengan adanya informasi awal gitu ya, perkembangan peserta didiknya seperti apa, kesiapan si anaknya gimana gitu ya. Oke, saya next aja. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa pembelajaran ini sebenarnya dirancang dan dilaksanakan untuk membangun peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat gitu ya. Jadi memang nih kita kalau misalnya jadi pendidik gitu ya, pasti memang mengembangkannya tuh tidak secara temporal gitu ya, tapi memang kita sudah mempersiapkan ini untuk jangka panjang nih gitu ya. Perangkat atau pembelajaran yang memang sudah kita persiapkan. Tentu saja kita bukan menyiapkan untuk hari ini, tapi kita sudah prepare untuk nanti ke depannya si anak nih gimana nih. Kalau saya siapkan ini, tentunya nanti saya berekspektasi si anak bisa sampai sini gitu ya. Sehingga hal itu juga memang yang menjadi salah satu tugasnya guru nih gitu. Jadi sudah melihat potensi anak ke depannya bagaimana. Nah, di sini misalnya yang bisa dilakukan guru adalah guru bisa memberikan ruang yang cukup gitu ya, baik prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan peserta didiknya gitu. Kemudian guru juga senantiasa memberikan umpan balik langsung gitu, sehingga memang mendorong kemampuan peserta didik untuk terus belajar dan mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Jadi biasanya kalau peserta didik kita belajar, kemudian kita langsung memberikan feedback, itu akan menimbulkan efek positif kepada anak gitu ya. Jadi saya diperhatiin nih sama guru saya gitu ya. Nah, kamu sudah bagus nih kemampuan membacanya. Nanti dilanjutkan ya, belajar lagi di rumah atau seperti apa. Itu menimbulkan side effect sendiri gitu. Kemudian pendidik juga bisa nih mendorong peserta didik melakukan refleksi untuk memahami kekuatan diri dan area yang perlu dikembangkan. Jadi contohnya menggunakan kalimat-kalimat positif yang tadi saya sampaikan, dia tentu akan berpikir
oh iya berarti saya kemampuannya sudah bagus nih, saya belajar lagi atau bagaimana gitu ya, atau sebaliknya kalau misalnya ada hal-hal yang memang perlu dia tingkatkan, kita juga bisa gitu ya mengemukakan itu kepada dia, tentunya dengan bahasa yang positif. Jadi jangan pakai bahasa negatif, karena bahasa negatif itu menimbulkan efek yang memang ternyata sama guru dibilangnya kurang gitu ya, nggak gitu. Tapi memang nanti kita perlu mengatakan dengan kalimat yang positif. Sudah bagus, tapi memang perlu ditingkatkan lagi ya. Nanti belajar supaya lebih baik lagi di rumah dan sebagainya gitu ya. Hanya sekedar contoh. Nah, kemudian proses pembelajaran mendukung perkembangan potensi dan karakteristik peserta didik secara holistik gitu. Jadi memang di sini kalau untuk proses pembelajaran tentunya memang bukan sesuatu yang secara parsial. Misalnya kalau kita mengajarkan matematika sekalipun, sebenarnya bukan hanya pengetahuan yang kita ajarkan gitu ya, tapi di situ juga kita mengajarkan sikap dan kita juga mengajarkan keterampilan di situ gitu. Itu harus dilihat memang sebagai sesuatu yang holistik sifatnya gitu ya. Meskipun kalau misalnya dikatakan sekarang di kurikulum Merdeka sekarang kan udah nggak ada gitu ya, maksudnya sudah tidak seperti dulu ada pemisahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tapi untuk di kurikulum Merdeka sekarang sebenarnya semuanya itu sudah terintegrasi gitu ya gitu. Nah di sini contohnya adalah pendidik bisa nih merefleksikan proses dan sikapnya untuk memberi keteladanan dan sumber positif untuk inspirasi peserta didik, itu bisa. Bisa juga pendidik menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi untuk memang membantu peserta didiknya mengembangkan berbagai kompetensi. Jadi di sini juga kita perlu mendorong dengan penggunaan beragam metode yang variatif gitu ya. Jadi nggak cuma ceramah. Kalau ceramah tuh kesannya kita hanya satu arah dan itu yang capek gurunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mengembangkan pembelajaran yang membuat siswa aktif, siswa akan belajar melalui proses itu gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk terkait dengan sekarang, misalnya pendidik merujuk pada profil pelajar Pancasila dalam memberikan umpan balik, baik apresiasi maupun koreksi. Nah, ini kalau nanti mau mengetahui lebih lanjut, boleh dilihat nanti untuk di dokumen profil pelajar Pancasila yang ada di Perkaban 009 ya Bapak Ibu ya. Kemudian pembelajaran yang relevan. Jadi pembelajarannya ini dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budayanya. Tentu saja di sini tidak bisa sendiri, tapi dilibatkan juga orang tua dan komunitasnya sebagai mitra. Gitu. Jadi sebenarnya yang di sini yang diusung adalah trisentranya dari Ki Hajar Dewantara. Itu kan juga dikatakan ya bahwa pendidikan itu sebenarnya bisa ada bukan hanya semata-mata tanggung jawab dari sekolah, tapi juga ada dari orang tua dan juga dari lingkungan. Dan di sini memang yang di-highlight juga adalah pembelajaran ini harus dirancang sesuai juga dengan kebutuhan anaknya gitu. Jadi meskipun nih misalnya kalau untuk sekarang kan kalau kayak guru kan memang klasikal ya, kita nggak ngajar satu orang anak Bu, ini bukan sekolah khusus, iya gitu ya, memang kita ngajar semua, tapi di situ memang setiap anak punya kebutuhan yang berbeda. Nah, bagaimana cara kita bisa untuk memfasilitasinya gitu. Nah, itu nanti terlihat di memang perancangan pembelajaran yang kita buat gitu ya, baik nanti mungkin pembedanya ada di strateginya atau nanti mungkin pembedanya ada di materi-materi tertentu yang memang sesuai dengan kebutuhan si anak gitu ya. Nah, di sini contoh pelaksananya adalah yang tadi yang saya sampaikan. Jadi, pendidik menyelenggarakan pembelajaran yang memang sesuai dengan kebutuhan anak dan memang dikaitkan dengan lingkungannya gitu ya. Jadi bisa juga kalau misalnya kita mengaitkan dengan kekhasan daerah itu apa sih gitu ya. Itu yang kita angkat untuk di pembelajarannya. Kemudian pendidik melibatkan orang tua dalam proses belajar dengan komunikasi dua arah tentunya gitu ya. Ini kalau untuk saya rasa Bapak Ibu di satuan pendidikan juga pasti punya nih media untuk komunikasi sendiri pada orang tuanya, baik mau pakai buku penghubung ataupun WhatsApp grup atau cara apapun gitu ya, pasti sudah ada agendanya sendiri. Demikian. Oke. Nah, kemudian yang kelima adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan gitu. Jadi memang apa yang kita lakukan sekarang tentunya sudah akan ada impact-nya ke depan, sehingga memang kalau kita merancang pembelajaran yang saya sampaikan tadi, kita juga harus melihat potensi anak. Jadi kita sudah ada nih prediksi anak ke depan nih sepertinya akan seperti ini gitu ya. Nah, di sini contohnya adalah misalnya kita pendidik bisa berupaya untuk mengintegrasikan pada kehidupan yang berkelanjutan gitu ya, dengan memang mengintegrasikan nilai-nilai yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, ini juga bisa nih gitu ya. Jadi misalnya sejak
pembelajaran sekarang, tapi efeknya kan akan dirasakan nanti gitu ya. Jadi sejak dini kita memang misalnya menanamkan untuk bijak dalam kehidupan seperti hemat listrik dan sebagainya. Itu akan terbawa sampai nanti dia besar. Karena ini pembiasaan sifatnya dan kita juga kasih keteladanan. Kemudian pendidik memotivasi peserta didik untuk menyadari bahwa mereka punya tanggung jawab nih ya untuk kedepannya seperti apa. Kemudian memanfaatkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk membangun karakter dan kompetensi gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk untuk pembelajaran diferensiasi itu sebenarnya apa ya gitu. Sebenarnya kalau tadi kita baca prinsip-prinsip itu sebenarnya secara tidak langsung kita sudah menerapkan ini gitu ya. Nah, pembelajaran diferensiasi ini saya kutip dari beberapa pendapatnya Brooks dan Maggie, dikatakan bahwa itu merupakan proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuannya, apa yang dia suka dan kebutuhannya, sehingga memang dia tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Gitu. Nah, kemudian fokus untuk pembelajaran diferensiasi ini apa? Satu, kualifikasi pencapaian tujuan belajar yang beragam, termasuk cara untuk menumbuhkan identitas unik sebagai pelajar dan sosialisasi norma atau nilai masyarakat sesuai dengan kondisinya. Jadi sebenarnya untuk pembelajaran diferensiasi ini memfasilitasi kebutuhan anak yang beragam gitu ya. Mungkin materi sama tapi ada hal-hal yang memang menjadi pembeda untuk si anaknya gitu, dan itu bisa mengakomodir kebutuhan dan memang karakteristik dia yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian di sini yang perlu ditekankan adalah guru di sini, karena memang guru yang ininya ya, maksudnya memang yang aktor utamanya gitu ya, di sini aktor utamanya guru gitu. Tadi juga sudah disinggung Pak Kurniawan di depan. Jadi di sini peran guru bisa 3 nih. Dia yang merancang pembelajaran gitu ya. Jadi memang dengan memperhatikan keberagaman dari peserta didiknya, kemudian tujuannya gimana nih pembelajaran, asesmen dan strateginya untuk merancang pembelajarannya. Kemudian dia fasilitator pembelajaran, jadi dia melakukan refleksi, dia mengkomunikasikan, membimbing, memandu, dan memotivasi peserta didiknya, gitu. Karena balik lagi nih, setiap anak kan perkembangannya berbeda, jadi amat sangat memungkinkan seorang anak dalam pembelajaran mungkin responnya bisa berbeda, gitu ya. Baik nanti untuk responnya dia secara emosi, gitu ya, secara pengetahuan itu mungkin berbeda. Nah, di sini memang peran guru nih yang penting ya. Jadi dia bisa, anak saya kayaknya bermasalah nih, nggak bisa nih dia. Gitu. Jadi ada masalah sedikit nih dia. Berarti gurunya yang memang harus nanti langsung mengambil mengambil tindakan lain gitu. Karena memang dia nggak bisa atau kesulitan, sepertinya saya harus memodifikasi pembelajarannya atau bagaimana gitu ya. Dan kemudian dia membimbing dari hasil yang memang sudah dia perbaiki atau sebagainya. Kemudian sebagai motivator, jadi di sini guru mengembangkan pola growth mindset, pola growth mindset yang peserta didik, memberi semangat, pilihan dan suara pada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya. Jadi di sini juga peran guru sangat penting gitu ya, karena memang balik lagi. Peserta didik kan amat sangat tergantung oleh guru gitu, sehingga kalau misalnya nanti ditemukan anak-anak yang memang motivasinya rendah atau memang self esteemnya yang rendah, berarti di sini memang peran guru yang amat dominan gitu ya, untuk balik lagi dia bisa nih merubah pola mindset si siswanya. Caranya gimana ya? Kita kan nggak bisa ngomong ya, tapi memang kita memberikan penguatan juga disertai dengan upaya untuk itu gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar memberikan penghiburan atau apa, tapi memang ada upaya kita yang memang terlihat untuk memperbaiki kondisi anak tersebut gitu. Nah, kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya bisa kita lihat berdasarkan perspektif gurunya. Jadi di sini yang perlu dipersiapkan adalah untuk pembelajaran berdiferensiasi ini diferensiasinya pada apa sih? Satu, pada konten. Jadi di sini kita bisa menyesuaikan dengan kesiapan siswa, minat dan profilnya. Karena balik lagi setiap anak juga belum tentu siapnya sama, meskipun tahapan perkembangannya sama. Satu anak mungkin bisa, saya sudah siap sekarang nih dia nih ya gitu. Jadi kemampuan berhitungnya udah bisa membaca gitu ya. Tapi mungkin anak lain belum gitu ya. Itu tidak bisa kita pukul rata, dan kita harus lihat profil belajar anaknya, profil siswanya seperti apa.
Nah, kemudian proses gitu. Jadi di sini ada juga nih diferensiasinya pada proses. Jadi kita menggunakan kegiatan bermakna bagi peserta didik sebagai pengalaman belajarnya di kelas gitu ya. Nah, di sini tentunya kita bisa menggunakan berbagai strategi ya yang bisa mendukung itu. Mungkin seorang anak gaya belajarnya berbeda sehingga memang kita perlu menyusun strategi yang mungkin membedakan anak itu dengan anak lainnya. Kemudian fokus lainnya adalah produk gitu. Jadi balik lagi hasil akhir pembelajaran kan memang dibuat untuk tersusun untuk menunjukkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan pemahaman peserta didik setelah dia menyelesaikan pembelajaran. Jadi di sini asesmennya seperti apa gitu ya gitu. Jadi jangan sampai juga kita sudah membuat tujuan nggak sesuai dengan yang mau diukur apa gitu. Yang kita harapkan apa sih dari pembelajaran ini yang harus terlihat di produknya gitu ya. Jadi ini di asesmennya. Kemudian lingkungan belajar. Jadi di sini disesuaikan dengan kesiapan peserta didiknya. Background belajar, minat, profil belajar, agar memang siswanya jadi punya motivasi tinggi nih dalam belajar gitu. Jadi perlu disesuaikan juga. Nah, kemudian kalau diferensiasi berdasarkan perspektif peserta didik bisa kita lihat dari minatnya gitu ya. Jadi balik lagi, minat ini punya peranan besar untuk jadi motivator dalam belajar. Kalau anak udah nggak minat, nggak bakal gitu ya, pembelajarannya jadi baik. Nah, jadi yang pertama harus kita lihat ada minat si anaknya dulu ini di mana gitu ya. Itu dulu yang perlu kita highlight gitu. Minatnya dia di mana. Mungkin untuk di pembelajaran matematika dia ada kesulitan dengan hal-hal tertentu, jadi dia nggak ada minat di situ gitu. Jadi itu dulu yang harus kita tahu gitu, kesulitan si anak nih di mana sih, kemampuannya sampai mana sih gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kesiapan. Jadi kesiapan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan keterampilan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran gitu. Mungkin dia belum siap, maksudnya belajar pecahan karena memang untuk belajar angka aja masih susah gitu ya, atau operasi bilangan yang mudah aja masih sulit ya, berarti dia belum siap untuk itu gitu. Jadi balik lagi kita lihat kemampuannya sudah sampai mana. Kemudian gaya belajarnya. Nah, ini memang mengacu pada pendekatan atau cara yang paling disenangin anak gimana gitu ya. Jadi mungkin seorang anak lebih mudah gitu ya kalau misalnya dia bisa melihat, jadi nggak cuma ngedenger gitu ya. Jadi ini kalau misalnya gurunya cuma cerita aja, ceramah gitu ya, ini ibunya ngomong apa sih gitu ya, nggak jelas banget gitu ya. Tapi kalau memang ibaratnya ada contoh nyatanya gitu ya, atau misalnya ada contoh dari film atau apa, si anak akan menjadi lebih semangat. Nah, itu juga bisa gitu ya. Atau ada juga nih anak yang memang senengnya itu taktil gitu ya, jadi hands on gitu. Jadi dia kepengen nih sesuatu tuh bisa dia lihat, bisa dia rasakan gitu ya. Itu juga perlu kita perhatikan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, anak mungkin beda-beda nih ya. Ada yang memang gaya belajarnya auditif, jadi denger aja. Saya cukup dengar aja udah bisa gitu ya. Tapi ada juga anak yang memang harus lihat gitu. Ada yang memang anak harus hands on. Ada juga yang gabungan gitu ya. Harus dilihat, harus didengar, harus dipegang. Ada juga yang demikian. Nah, kemudian yang dapat kita lakukan untuk sebelum merancang pembelajaran diferensiasi ini apa sih? Jadi satu, kita mengkaji kurikulum saat ini gitu ya, sesuai dengan kekuatan dan kelemahan siswa. Jadi kita tahu dulu nih anak kita kekuatan kelemahannya apa. Kemudian kita rancang perencanaan strategi sekolah yang sesuai untuk kurikulum dan metode pembelajaran yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa itu seperti apa nih perencanaannya, strateginya gimana. Kemudian kita jelaskan nih kira-kira, kan kita nggak mungkin ini mengerjakan ini sendiri ya, jadi perlu adanya dukungan gitu. Nah, di sini kita diskusikan dukungan gurunya seperti apa untuk bisa memenuhi kebutuhan siswanya. Kemudian tentu saja harus dikaji dan dinilai. Jadi kita evaluasi secara berkala ya. Jadi ketahuan nih kalau misalnya kita nanti sudah bikin perencanaan untuk siswanya, kita cobalah bikin misalnya ada perencanaan jangka panjangnya, perencanaan jangka pendeknya dan sebagainya. Nah, kalau perencanaan jangka pendeknya bisa misalnya kita lihat nih, saya mau lihat kemajuannya per bulan seperti apa. Nah, dari situ kan bisa kelihatan gitu ya. Gitu. Oh, ternyata anaknya nggak bisa. Berarti ini kayaknya tujuannya masih ketinggian, atau kemarin ada yang salah nih dengan strateginya gitu ya. Itu harus kembali kita kaji ulang dan kita susun rencana barunya. Nah, ini ada beberapa contoh kalau misalnya kita mau melaksanakan kegiatan diferensiasi. Jadi, diferensiasi kalau misalnya melalui konten, kita lihat nih, kesiapan anak kalau untuk kontennya gimana gitu ya. Jadi misalnya untuk matematika nih.
dibagi sesuai dengan kemampuan anak. Jadi ada nih misalnya anak yang memang masih belajarnya awal ditekankan pada kelancaran penjumlahan dan pengurangan. Itu aja dulu gitu ya, kelancaran, jadi yang mudah-mudah dulu. Atau kalau memang yang sudah mudah bisa nih kita tingkatkan untuk operasi lainnya gitu ya. Yang sudah tinggi ya tinggal kita tambah gitu ya di situ, untuk perkaliannya berarti mau digitnya mungkin kita tambah gitu ya. Nah kalau untuk diminat misalnya, untuk tahu, nah kita wawancarai dulu nih, misalnya anak-anaknya dengan profesi yang berbeda di lingkungan gitu ya. Jadi anak bisa mencari tahu konsep kewajiban, peran dalam suatu organisasi seperti apa gitu. Nah kemudian bisa menggunakan kayak daya belajar, bisa nih kita misalnya mau pakai aplikasi gitu ya. Kemudian bisa juga mungkin kalau seorang anak bisa juga lebih tertarik memang dengan hal-hal yang sifatnya lebih problem solving gitu ya. Itu juga bisa, atau kita misalnya bisa menggunakan komik. Jadi tergantung dari memang gaya belajar anak seperti apa. Tidak menutup kemungkinan juga misalnya kita bisa memberikan soal gitu yang memang yang sifatnya auditif. Jadi tergantung dari di situ gaya belajar anak seperti apa. Kemudian kalau diferensiasi di proses misalnya di sini kita siapkan dulu. Jadi kita misalnya mengambil dari hasil asesmen awal anaknya ya gitu. Jadi misalnya nanti kita menggunakan tabel angka untuk memang peserta didik yang memang masih di awal nih gitu ya. Nah, kalau yang sudah lewat mungkin bisa langsung kita kasih soal-soalnya yang memang sudah tidak ada bantuan lagi gitu ya, tapi memang sudah langsung dikasih soalnya gitu. Terus misalnya kalau misalnya minat di sini, misalnya kalau untuk di matematika kelas 2 mengenai satuan ukur. Nah, bisa nih peserta didik mungkin yang awal langsung misalnya pakai alat yang memang sudah disediakan gitu ya. Kemudian kalau memang yang sudah bisa, mungkin dia bisa langsung ibaratnya kita sudah bisa membebaskan dia sendiri gitu ya. Nah, kemudian untuk kalau di gaya belajar misalnya kita bisa menggali peserta didik mengenai alat reproduksi dari beberapa media gitu ya. Nah, ini juga medianya terserah anaknya. Jadi tergantung dari gaya belajarnya dia tadi gitu. Mungkin kalau anak yang visual seneng nih ya, dia browsing gitu. Atau memang ada juga anak yang memang sukanya pakai hands on, ya kita bisa nih misalnya minta dia untuk memang nanti membuat sendiri gitu ya, atau memang nanti dia bisa mengembangkan misalnya menggunakan media yang memang bisa dia pegang atau dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk proses gitu, di sini kita ambil juga dari hasil asesmen, misalnya kita bisa tahu nih seorang anak mungkin dia bisa menggunakan tabel angka ya gitu ya, memang yang masih awal gitu. Nah, kemudian tadi sudah ya, sorry. Nah, kemudian kalau untuk produk ini di sini misalnya kalau bahasa Indonesia di kelas 4 kita minta anak-anak ini menemukan pokok pikiran utama dari sebuah artikel. Nah, ini juga mungkin bisa beda gitu ya, kalau anak yang memang belum siap, mungkin kita kasih kalimatnya yang pendek dulu gitu ya. Gitu. Atau mungkin kalau memang sudah yang bagus, malah kita mungkin bisa artikelnya yang bisa lebih panjang gitu ya, itu juga bisa. Kemudian kalau misalnya minat di sini bisa memilih produk media yang akan digunakan untuk menunjukkan pemahamannya atas materi yang sudah dipelajari, itu juga boleh. Nah, di sini juga bisa nih kalau misalnya mau dari gaya belajar, ya balik lagi berarti kan dilihat tadi ya gaya belajar si anaknya seperti apa. Nah, di sini bisa nih misalnya kita mau minta anak untuk menunjukkan sikap empatinya dia, nanti dia akan memperlihatkan itu sesuai dengan tugas yang kita berikan. Jadi nanti misalnya tugasnya kalau memang anaknya visual, berarti kan kita misalnya minta dia untuk menganalisis kasus yang memang kelihatan gitu ya, ada dari video gitu kan gitu, atau memang misalnya dari ada tulisan, ada gambar gitu ya dan sebagainya. Kalau anaknya misalnya taktil, bisa juga nih misalnya dari produk kita nanti di kegiatannya itu kita minta anak untuk mengeksplor gitu ya. Oke, mengeksplor yang ada di lingkungan. Nah, ini kalau untuk diferensiasi lingkungan belajar bisa. Kalau untuk minat misalnya bisa kita sediakan pojok baca gitu ya, di mana anak bisa memilih. Kemudian untuk gaya belajar, nah kita bisa nih misalnya kita setting lingkungannya si anak boleh
milih, silakan anak boleh pilih sendiri, misalnya dia mau duduk di lingkungan jendela kah gitu kan, dekat jendela kah, atau misalnya saya mau duduk di bawah, ya bisa juga gitu ya, nanti kita setting lingkungannya demikian. Kemudian kalau kesiapannya di sini kita bisa misalnya membuat menyeting, jadi anak-anak yang memang kira-kira butuh bantuan ya kita taruh di depan, atau misalnya ada anak-anak yang memiliki kondisi khusus gitu ya, misalnya dia agak kurang dalam penglihatan, bisa kita taruh di depan, atau misalnya nih anak sulit gitu ya untuk konsentrasi, itu bisa kita taruh di depan supaya memang gurunya bisa lebih aware terhadap anak ini. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa kita siapkan untuk bisa memfasilitasi kebutuhan anak yang berbeda gitu ya. Nah, ini sudah kami belajar bahwa pembelajaran berdiferensiasi menjadi sangat penting karena yang pertama perbedaan gaya belajar peserta didik kita ya. Ada anak-anak yang belajar nyaman dengan buku, namun ada juga yang dengan body kinestetik ya, atau dia memiliki keaktifan dalam lingual ya, dalam auditori. Karena perbedaan itu pembelajaran diferensiasi menjadi penting ya. Selain itu juga karena tingkat kesiapan atau readiness peserta didik kita berbeda-beda. Lanjutnya, perbedaan waktu dalam memahami materi belajar antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lain juga tidak sama. Ya, ada yang membutuhkan waktu lebih cepat, namun ada juga yang perlu waktu lebih lambat daripada teman-teman yang lain. Kemudian ada juga pastinya di antara peserta didik kita yang memiliki keterbatasan dalam belajar. Inilah alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi menjadi penting dilakukan oleh kita semua. Terutama kami juga melakukan di SD Islam Al-Alam. Oke, kemudian untuk memetakan kebutuhan peserta didik, kami laksanakan yang pertama adalah dengan melihat kesiapan belajar mereka ya, atau readiness ya. Nah, di persiapan pengetahuan awal mereka, kita lihat apakah anak-anak kita di readiness mereka sudah bisa melaksanakan secara mandiri misalnya, ataukah mereka ingin melaksanakannya secara berpasangan ya. Jadi dia lebih nyaman kalau ada tandemnya. Kemudian juga ada beberapa anak yang sudah nyaman untuk bekerja bersama-sama dalam kelompok besar ya, atau berkolaborasi secara lebih banyak anaknya. Nah, untuk anak-anak yang perlu bantuan dari guru pun kita fasilitasi karena pengetahuan awal yang dimiliki oleh peserta didik itu sangat berpengaruh kepada bagaimana kita bisa memberi bantuan atau justru penguatan pada hal-hal yang mereka butuhkan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi cara yang pertama adalah dengan melihat kesiapan belajar atau readiness yang anak-anak kita miliki. Kemudian langkah keduanya adalah melihat minat dari peserta didik. Di mana ada hal-hal tertentu yang kita hubungkan di dalam peserta didik dengan minat mereka dalam pembelajaran. Misalnya ada anak-anak yang musikal, nah ini mereka sangat senang untuk banyak bernyanyi, memainkan alat musik. Jadi ketika pembelajaran, termasuk mungkin matematika yang ada kali-kalian atau hitung-hitungan, mereka nyaman kalau pakai lagu begitu. Nah, ada juga anak-anak yang memang dia lebih banyak ke visual art. Nah, jadi dia banyak senang kalau pakai warna-warna yang cerah. Dia diberikan kesempatan untuk bereksplorasi menggunakan banyak warna, gitu ya, catatan dan lain sebagainya. Itu juga kita lihat, kita observasi. Ya. Nah, ada juga anak-anak yang memang pecinta buku ya. Jadi minatnya memang membaca, which is kita support sangat untuk mengembangkan minat peserta didik kita dengan pembelajaran yang terjadi. Nah, ada juga anak yang lewat olahraga ya. Jadi ketika mungkin pada saat pembelajaran di kelas, anak kinestetik itu akan merasa bukan di habitatnya begitu ya. Tapi begitu kita laksanakan pembelajarannya itu di lapangan olahraga misalnya, wah dia langsung semangat ya. Jadi itu adalah hal penting yang terkait dengan minatnya anak-anak kita. Kemudian hal yang ketiga adalah kita laksanakan untuk melihat minat itu dengan beragam pendekatan, Bapak Ibu. Ya, kami menggunakan beragam demonstrasi pemahaman, ya, kemudian juga metode jigsaw atau cooperative learning. Itu kita gunakan untuk mengobservasi dan melihat anak-anak kita
minatnya lebih banyak di area yang mana. Seperti itu. Kemudian hal yang ketiga adalah membuat profil belajar peserta didik. Nah, profil belajar peserta didik ini penting dalam memetakan kebutuhan peserta didik kita. Nah, ini pasti hal yang sudah tidak asing ya untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Ini adalah multiple intelligence chart ya. Nah, ini profil belajar peserta didik itu sangat erat kaitannya dengan gaya belajar anak-anak ya, dengan multiple intelligence yang mereka miliki. Nah, biasanya kalau di Al-Alaq, kami membuatnya lebih fun begitu. Jadi bisa lewat observasi, namun juga tidak jarang menggunakan media ya, seperti quizzes atau Kahoot. Nah, di sini saya berikan contoh dari Kahoot yang kita mainkan bersama dengan anak-anak. Jadi kalaupun pembelajarannya sudah PTM ya, kita hubungan ke proyektor, jadi mereka tetap menjawab, tapi memakai kode warna gitu. Kita jadi buatkan dari origami ya. Nanti jawaban mereka itu mereka naikkan gitu. Mereka yang mereka jawab kalau pakai handphone kan diklik. Kalau di kelas itu bisa pakai origami untuk jawaban yang mereka inginkan. Gitu. Jadi misalnya di situ kita akan tanyakan bagaimana perasaan mereka tentang pembelajaran kita di kelas begitu. Apakah kalau merah itu just fine, ini biasa-biasa aja. Happy, senang, sad, sedih. Mungkin ada yang, oh I'm so angry misalnya, marah. Itu juga mereka bebas untuk berekspresi. Nah kemudian juga kita tanyakan misalnya, hobiku adalah, gitu. Nah ini pertanyaan yang open ya, artinya bisa dijawab lebih dari satu. Ada sebagian anak nanti yang akan menjawab olahraga, kemudian ada yang menyukai art dan musik, mungkin ada yang akan jawab video games ya, ada juga yang mengaji ya, itu kita berikan opsi jawaban untuk kita bisa melihat peserta didik kita profil belajarnya seperti apa. Kemudian di sini ada pertanyaan juga, misalnya the lesson that I like the most. Jadi pelajaran apa ya yang sangat aku sukai begitu. Nah di sini kita sediakan jawaban itu misalnya math and science, kemudian pendidikan agama Islam atau pendidikan agama ya, untuk teman-teman yang beragama lain. Kemudian ada English, language, arts, itu juga kita berikan opsi. Kemudian ilmu sosial. Ya. Hal lain yang juga kami tanyakan kepada anak-anak, misalnya in my free time. Kalau misalnya saya punya waktu senggang, saya biasanya ngapain sih? Gitu. Nanti sebagian anak mungkin akan ada yang jawab playing games, ya, main ya, atau membaca, mengerjakan PR. Olahraga dong biar sehat seperti itu ya. Juga ada teman-teman yang misalnya kita bertanya bahwa setiap harinya tuh biasanya saya ngapain aja sih. Nah ini playing games juga tetap masuk karena ini jadi semacam jadi habit untuk anak-anak terutama pasca pandemi ya. Ada juga mungkin nanti kita kasih opsi bicara atau ngobrol bersama dengan teman-teman ya. Kemudian aku sih senangnya dengerin nih guru-guru misalnya yang pada ngomong mungkin lewat video yang ada di LMS atau video-video yang kita sediakan di Learning Management System misalnya. Atau aku suka apa aja, yang penting aku belajar banyak hal yang baru. Nah itu juga kita sediakan opsi jawaban. Nah kemudian juga kita mintakan pendapat mereka misalnya untuk bikin pembelajaran lebih senang, menyenangkan. Sebaiknya kita ngapain sih gitu. Nah, kita kasih opsi misalnya ice breaking, ada edu game. Oh, nonton video dong, Miss, jelas. Terus misalnya, oh nyanyi. Nah, mungkin ini pertanyaan yang buat anak-anak itu sepertinya fun ya, karena apalagi kalau di kelas itu sambil main, mereka sambil ngangkat origami gitu ya, atau misalnya waktu online kita bisa pakai Kahoot atau quizzes. Mereka mungkin belum menyadari bahwa ini adalah bagian dari asesmen awal yang kita berikan kepada anak-anak untuk mengobservasi profil pelajar yang ada di kelas kita masing-masing. Nah, kemudian dari situ, asesmen awal akan memberikan gambaran tentang ragam profil pendidik yang ada di kelas kita. Sehingga para guru bisa memetakan 2 atau 3 profil dominan yang dimiliki oleh warga kelas. Jadi kan kemungkinan besar akan ada banyak ya Bapak Ibu, tapi biasanya kalau di Al-Alaq kami ambil 2 atau 3 profil yang dominan dimiliki oleh sebagian besar oleh warga kelas. Gitu. Untuk apa? Untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang mengakomodir profil belajar peserta didik. Misalnya, kelas itu adalah kelas yang musikal, kelas yang visual, dan kelas yang
intrapersonalnya bagus. Berarti gurunya itu benar-benar banyak mempersiapkan lagu, ice breaking ya. Kemudian juga di dindingnya mungkin akan ditempel banyak hasil karya anak yang berwarna, yang eye catching, dan yang penting memberikan gambaran perkembangan peserta didik dari masa ke masa gitu. Nah, treatmentnya akan berbeda dengan misalnya kelas yang kinestetik sebagian besar peserta didiknya. Nah, di kelas yang kinestetik itu berarti kan kita lebih banyak mempersiapkan hal-hal yang ice breaking-nya juga yang mungkin lompat atau senam bersama untuk mengakomodir gaya belajar dan profil kebutuhan belajar peserta didik yang ada di dalam kelas kita. Begitu. Nah, sehingga nanti akan kelihatan nih profil dominan apa sih yang dimiliki oleh peserta didik kita yang ada dalam kelas. Apakah misalnya body kinestetik, kemudian mungkin ada juga yang natural, jadi dia nyaman kalau belajarnya keluar lingkungan begitu ya, ke dekat taman misalnya atau ruang terbuka. Ada juga yang misalnya karena dia kinestetik di matematika juga bisa, kita pernah misalnya racing number, ini waktu itu untuk add and odds and jadi untuk bilangan genap dan bilangan ganjil gitu. Jadi mereka racing untuk ambil angka, kemudian mereka posting di sebelah sana gitu. Kemudian ada juga yang memang anaknya visual, jadi senang sekali membuat segala sesuatu yang terkait dengan warna, dengan bentuk, ya itu akan kelihatan di profil belajar mereka. Nah, ini juga ada anak-anak yang suka bernyanyi, bergerak, dan lebih ke arah musikal ya, juga kita fasilitasi gitu. Kemudian, nah ini beberapa strategi yang kami gunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi di Alalak ya. Yang pertama adalah dalam bentuk kontennya. Jadi, kami menggunakan beragam pilihan media untuk membantu peserta didik untuk memahami konten materi ya. Jadi misalnya, ada anak-anak yang untuk memahami konten materi itu nyaman kalau dengan materials game begitu. Jadi kita siapin nih Bapak Ibu semacam ular tangga atau mungkin bekel ya atau mungkin ludo untuk memperkenalkan konsep bilangan misalnya. Ini place value kalau nggak salah. Jadi waktu itu kita memperkenalkan nilai tempat menggunakan ular tangga pada anak-anak yang memang medianya memilih untuk memakai game gitu ya. Kemudian ada juga anak-anak yang memang saya mah nyamannya Miss memang membaca atau menulis gitu. Kita juga fasilitasi ya. Ada juga anak-anak yang nyaman menggunakan LMS misalnya. Nah, alhamdulillah anak memiliki LMS yang kami build bersama-sama dengan seluruh tim Juru Alalak, namanya Smart Alalak. Itu juga bisa menjadi salah satu sumber belajar untuk anak-anak gitu. Ada juga anak-anak yang nyaman memang bekerja dengan laptop atau dengan komputer. Itu juga kita berikan opsi untuk mereka melaksanakan pada saat-saat tertentu begitu. Kemudian ada juga yang kinestetik ya. Anak-anak yang kinestetik ini biasanya memerlukan ruang gerak lebih. Jadi mereka tidak bisa duduk di kelas, duduk nyaman di kelas karena memang gaya belajarnya tidak sama dengan teman-teman yang mungkin visual atau auditori. Begitu. Sehingga untuk konten menggunakan ragam media untuk memahami materi dan memberikan choice kepada anak itu menjadi penting. Gitu. Kemudian strategi yang kedua adalah strategi proses ya. Nah, di strategi proses ini kita memberikan ragam aktivitas dalam pembelajarannya. Jadi mungkin ada anak-anak yang ragam aktivitas dalam pembelajarannya itu dimulai dengan mengisi agenda atau jurnal begitu. Dan mengakhirinya dalam refleksi juga mengisi jurnal misalnya. Namun ada anak-anak yang di awal-awal itu lebih nyaman untuk langsung sholat misalnya atau ibadah pagi ya. Mungkin kalau teman-teman di agama dan kepercayaan lain, misalnya dia nyaman datang itu langsung duha atau langsung doa pagi begitu. Itu juga kita kasih opsi kepada anak-anak. Nah, mereka juga kita berikan misalnya opsi untuk menjadi pemimpin di kelas ya, secara bergantian. Baik itu mungkin jadi ketua kelas pada minggu tersebut atau dia memimpin doa begitu ya. Itu kita kasih opsi untuk peserta didik kita begitu. Nah, sehingga di kelas pun selain opsi materi yang dilaksanakan atau proses pembelajaran aktivitasnya, tempat duduknya pun atau proses di mana mereka bisa belajar pun kami berikan opsi. Jadi bisa bentuknya teatrikal ya, artinya
klasik ya, klasikal lurus begini. Kadang-kadang juga begitu ya. Atau kadang-kadang kita buat dalam small group. Jadi benar-benar memberikan opsi aktivitas dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh seluruh peserta didik kita. Gitu. Selanjutnya, dalam hal konten. Nah, dalam hal konten ini kami mohon izin Bapak Ibu semua karena Al-Alaq sudah melaksanakan P5 ya. Saya ingin sekali sharing dengan Bapak Ibu untuk produk ini, betapa anak-anak bisa mengambil pilihan untuk membuat ragam produk sesuai dengan keinginan, bakat dan minat mereka. Ya. Kita